Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang properti tari. Itu bagian dari materi tema 2, subtema 2, muatan SPDP. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa contoh tarian khas yang ada di Indonesia. Nah, hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Apa itu properti? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, properti tari ini merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Apa saja fungsi properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Kemudian yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Dan yang keempat, menambah keindahan dalam tarian. Ini beberapa fungsi dalam properti tari. Jenis properti tari ada yang berupa jenis senjata. Di antaranya ada pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Dan ada juga jenis lainnya, di antaranya ada topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh tarian daerah yang menggunakan properti tari. Di sini yang pertama ada tari piring, yaitu menggunakan properti berupa piring. Kemudian ada tari payung, menggunakan properti berupa payung nih propertinya. Kemudian ada tari serimpi, nah propertinya berupa selendang. Kemudian ada juga tari jangir, nah propertinya berupa kipas. Tahukah kalian, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Nah, apa saja persiapan peragaan tari? Yang pertama, yaitu menentukan bentuk karya tari. Apakah tari itu tari tunggal, berpasangan, atau kelompok? Kemudian yang kedua, menentukan jumlah penari. Kalau tarian itu tari tunggal, berarti 1 orang. Kemudian kalau tarinya tari berpasangan, berarti 2 orang jumlah penarinya. Kemudian kalau tarinya berupa tari kelompok, berarti jumlah penarinya lebih dari 3 orang. Kemudian yang ketiga, itu memilih properti tari. Nah, untuk properti tari ini sebaiknya dipersiapkan sejak awal, mulai dari latihan. Kemudian yang keempat, menentukan iringan tari dalam bentuk rekaman di CD ataupun USB. Kemudian yang kelima, yaitu memilih busana atau kostum tari. Nah, untuk kostum yang digunakan itu harus sesuai dengan tema tarian yang diperagakan. Nah, itu tadi beberapa persiapan dalam peragaan tari. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup kan? Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.